ngorok itu salah satu hal yang disebabkan oleh kegemukan. Jadi gemuk itu menyebabkan lemak yang di lipatan leher ini lebih mendorong bagian dalamnya itu ke belakang. Kan kalau orang tidur nyenyak banget itu kan bagian lidah paling belakang itu kan jatuh ke belakang saat orang tidur telentang itulah. Orang yang gemuk itu banyaknya lemak yang di sini tuh mendorong ke bawah, Teteh. Itu yang di atas. Lah yang di bawah itu lemak yang gendut di perut itu bisa mendorong lengkungan iga itu ke atas. Jadi menyebabkan volume atau saluran napas jadi lebih menyempit. Begitu. Makanya terjadilah ngorok. Walaupun ada faktor lain, misalnya ngerokok sebelum tidur, adanya lendir di hidung, minum obat penenang misalnya kan enggak. Terus beberapa faktor mungkin psikologi, sedang kelelahan badan dan pikiran itu ya bisa. Tetapi bukan kok terus mengorok itu bisa menyebabkan ke arah situ. Beda dengan obstruktif sleep apnea sama ada central sleep apnea. Itu harus ada bukti dulu bahwa si AA itu sering terbangun berkali-kali karena terhenti napasnya ketika tidur. Kemudian beberapa kali terhenti. Jadi kualitas tidurnya jadi kurang. Jadi biasanya siangnya tuh ngantuk, terus lemes, lunglai kayak gitu. Lah Teteh kan si suami kan tetap aktif bekerja. Bahkan ngorok pun saat taunya Teteh kan sebelum tidur. Kalau Teteh udah ketiduran kan juga tahu-tahu ketemu lagi bangun pagi kan. Ya jadi begini, kalau untuk orang yang terjadinya itu harus ada gejala bangun berkali-kali, henti napas saat tidur. Tapi biasanya orang ketika sebelum lendirnya atau saluran napasnya itu kesumbat, Teteh, itu sudah refleks miring sendiri ke kanan atau ke kiri. Karena orang tidur itu ganti posisi kira-kira rata bisa 20 kali dalam semalam itu, Teteh. Ya jadi sekarang itu ambil titik permasalahannya, bukan ngoroknya yang Teteh permasalahkan. Tetapi gemuknya. Kan semenjak nikah si AA kan di usia 30-an udah mulai menggemuk. Tambah bahkan sampai hampir 20 kilo kan. Nah itu yang diperbaikin. Ketika gemuknya bisa dikurangin, otomatis segala kemungkinan komplikasi-komplikasi yang lain tadi akan menipis sendiri, akan menghilang sendiri. Nah terus kemudian ngoroknya pun juga akan berkurang dengan sendirinya. Ya walaupun memang ada beberapa latihan, tapi nggak usah. Tadi kan Teteh minta perlu dikasih CPAP ya. Nah, orang pakai CPAP itu kalau sudah terbukti secara klinis oleh diagnosa dokter bahwa ini obstruktif sleep apnea dan potensi gangguan yang lain-lain. Nah ini nggak ada diagnosa itu, belum. Ngorok itu berapa? 70% laki-laki ngorok, wanita 50% lah. Itu dari data statistik itu ada. Gitu loh ya. Jadi pakai CPAP itu berarti kalau CPAP yang itu tuh hidungnya pakai kayak masker tapi di hidung sambungin ke oksigen. Lah gimana si A malah nggak kesulitan tidur kalau kayak gitu. Mbok alamiah saja.